Halo Sobat Konak, salam Konak Komunikasi, aku dan kamu. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Dan untuk Sobat Konak yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh dan diangkat penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya ingin membahas kerja sebagai supervisor marketing di BPRKS. Untuk kalian yang saat ini sedang mendapatkan panggilan kerja di BPRKS sebagai marketing, ya, dengarkan kisah ini karena saya termasuk salah satu alumni yang bekerja di BPRKS. Ya, BPRKS atau Karya Jatnika Sadaya. Nah, sebelum video ini kita ulas bareng-bareng, seperti biasa dukung channel ini, klik tombol like, subscribe, komen di bawah, dan nyalakan loncengnya. Oke sob, terima kasih. Matur nuwun. Oke, saya pernah bekerja di BPRKS ya kurang lebih berapa ya? 1 bulan yang lalu ya, satu bulan setengah yang lalu. Nah, apa saja keuntungan maupun kerugian untuk kalian yang bekerja atau melamar sebagai marketing di BPRKS ini? Oke. Nah, semoga dengan video ini kalian yang sedang melakukan offering di BPRKS sebagai marketing tahu ya seperti apa nanti kalian bekerja di sana. Nah, saya bekerja di BPRKS itu diajak oleh teman gitu ya. Karena memang waktu itu saya belum bekerja dan masih pengangguran gitu. Sebelumnya saya pernah bekerja di salah satu leasing juga di sini ya, di Jakarta. Oke. Nah, saya melakukan interview ya. Interviewnya itu wajib datang ke Bandung, ke cabang Bandung. Wajib ya sob. Nggak bisa melalui Zoom, nggak bisa melalui media sosial untuk melakukan interview, tapi wajib datang ke Bandung. Nah, terus bang, biayanya ditanggung apa enggak? Saat interview biaya ditanggung sendiri ya, jadi biaya ditanggung sendiri. Kalau kalian melamar sebagai supervisor BPRKS di Jakarta, domisili kalian di Jakarta, maka wajib datang interview di BPRKS di Bandung ya, dengan biaya sendiri ya. Itu yang pertama. Nah, setelah kalian melakukan interview dengan HRD maupun dengan GM-nya di sana ya, sebagai GM marketing di BPRKS di Bandung, dan setelah dinyatakan lulus, maka kalian akan ditanya masalah kesiapan agen ya. Agen ini sama aja seperti apa ya, sales promotion ya, sales promotion atau SPG maupun SPM, atau sales yang menawarkan di bawah kalian, yang menawarkan kredit ke konsumen di bawah kalian. Nah, sales itu ya, atau kita sebut aja dengan agent ya, agentnya itu wajib ada minimal 8 dan maksimal 15 ya. Jadi kalian harus membawa tim. Nah, waktu saya interview itu, saya belum mempunyai tim, sehingga tanda tangan kontrak ya saat ingin menjadi karyawan tuh di hold ya, karena wajib membawa tim sebanyak 8 agen minimal ya. Nah, kalian harus mencari ya, harus mencari agen itu minimal 8 orang. Dengan syarat, nah ini yang agak susah ya. Pertama, syaratnya tidak harus berdomisili di cabang penempatan kalian. Kalau penempatan kalian ada di cabang A, maka domisilinya harus ada di situ. Ya. Lalu maksimal 15 km dari cabang tersebut. Kalau di luar domisili harus pakai surat domisili. Lalu yang kedua, agent itu KTP-nya wajib asli. Nanti akan dicek di KTP rider apakah KTP tersebut asli atau palsu. Nah, setelah itu baru bisa pengajuan sebagai agent
ya. Nah, akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta ya untuk mencari agent sebanyak 8 orang. Walaupun saya belum tanda tangan kontrak, belum disebut sebagai karyawan, tapi kalian yang sudah istilahnya 75% diterima wajib ke kantor tersebut untuk melakukan offering terhadap calon-calon agent kalian ya, dan itu tidak dibayar. Oke. Nah, setelah terkumpul minimal 8 agent dan itu sudah di ACC oleh HRD BPRKS, maka kalian akan diundang kembali ya ke Bandung kembali untuk melakukan tanda tangan kontrak. Oke sob. Nah, tanda tangan kontrak ini dilakukan di Bandung. Terlebih dahulu kalian harus melakukan training ya, 1 harian ya, training 1 harian. Biasanya training ini dilakukan pagi sampai sore, tanda tangan kontraknya di sore hari. Oke. Nah, setelah itu baru kalian sah besok harinya menjadi karyawan BPRKS. Nah, kontrak kerja di BPRKS ini kalau saya waktu itu 3 bulan sob ya, dan teman saya 6 bulan, dan itu emang bervariasi, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan ya untuk tanda tangan kontrak tersebut. Terus di tanda tangan kontrak tersebut gaji daripada supervisor ini emang tergolong cukup besar dibandingkan gaji supervisor leasing lain. Nah, ini adalah positifnya ya, kalian bisa mendapatkan benefit kurang lebih 7,5 juta untuk gaji sebagai supervisor di BPRKS. Tapi jangan kaget, saat tanda tangan kontrak itu hanya tertera 5 juta. Gaji yang diterima 5 juta. Nah, untuk tunjangan, uang transport tidak dimasukkan di dalam kontrak, sehingga total keseluruhan yang kalian terima take home pay-nya itu adalah 7,5 juta rupiah dalam 1 bulan. Oke. Nah, setelah itu kalian datanglah ke cabang kalian esok harinya gitu ya, bertemu dengan Kak-Ops namanya. Kak-Ops itu adalah selevel kalian, itu sebagai operasional cabang. Tapi jangan heran bahwa kerja di BPRKS ini sebagai marketing supervisor berdiri sendiri gitu ya. Saya kebetulan ditempatkan di salah satu cabang gitu ya, yang semuanya mandiri. Ya, termasuk daripada kertas, fotokopi segala macam dikerjakan sendiri. Jadi kalian jangan heran, jangan kaget-kaget apabila sudah di cabang dan itu kalian merasa bekerja sendiri. Oke. Nah, setiap minggu kalian akan melakukan meeting ya, biasanya schedule-nya itu Senin, Selasa, Rabu di Bandung ya. Dan setelah kalian menjadi karyawan kontrak di sana, tentunya biaya transport itu akan diganti ya. Setiap perjalanan per hari kalau nggak salah 400.000. Apabila ada di daerah tersebut ada beberapa cabang, maka 400.000 itu dibagi dengan supervisor lain untuk datang ke Bandung gitu ya. Nah, kerjanya ngapain sih Bang di BPRKS itu sebagai supervisor? Oke, kita mempunyai agen 8 orang ya, minimal 8 agen ini kalian tidak boleh turun daripada itu ya, daripada 8, dan maksimal 15 orang agennya, dan setiap minggu akan dievaluasi. Nah, kebetulan jadwal meeting saya itu setiap hari Senin ke Bandung, jadi saya setiap Senin ke Bandung untuk melakukan meeting, bukan meeting sih tepatnya, tapi persidangan. Nah, nanti saya akan jelaskan di sini. Oke, lalu agent tersebut digaji itu 100.000 per hari ya, digaji 100.000 per hari agent kalian atau sales kalian digaji 100.000 per hari. Tapi insentifnya besar ya. Contohnya seperti apabila ada
yang mau menggadaikan BPKB dengan domisili di cabang tersebut, maka kalian akan bisa mendapatkan 3,5 sampai 5 juta rupiah, itu insentifnya ya, BPKB mobil. Kalau motor sekitar berapa, 750 sampai 1 jutaan ya, satu nasabah yang ingin menggadaikan BPKB-nya. Dan itu cukup besar sob, karena di leasing lain nggak ada sebesar itu ya. Apabila BPKB mobilnya bisa mendapat 5 juta, dan supervisor juga akan mendapat bagiannya ya. Bagiannya berapa persen kalau nggak salah, itu lumayan lah ya, lumayan. Nah, jadi setiap hari kalian supervisor akan diberikan data bank gitu ya. Itu nama-nama konsumen yang harus didatengin oleh agent kalian. Jadi kalian mempunyai, kayak saya kemarin mempunyai kurang lebih 6.000 data konsumen, yang di situ sudah ada alamatnya, ada namanya, ada RT RW-nya, tapi tidak ada nomor teleponnya. Nah, tugas kalian adalah membreakdown nama-nama tersebut ke agent untuk didatengin. Jadi agent itu setiap hari visit ke rumah konsumen yang ada di list tersebut. Ya. Jadi targetnya adalah dalam 1 minggu itu wajib 40 konsumen yang sudah divisit ya, sudah didatengin dan diminta nomor teleponnya. Nanti akan ada konfirmasi dari kantor pusat atau dari desk call akan menghubungi nomor tersebut. Nah, 40 data konsumen ini wajib kita compile, lalu kita serahkan ke kantor pusat. Apabila agent kita tidak sampai 40, itu langsung didiskualifikasi di minggu berikutnya. Artinya dari 8 agent tinggal 7 agent. Oke, lalu yang berikutnya adalah targetnya harus ada nomor telepon aktif dalam 1 hari itu minimal 2. Artinya kalau dari kerja itu kan hanya Senin sampai dengan Jumat aja ya, Sabtu Minggu libur, tanggal merah juga libur ya. Artinya bahwa setiap hari harus ada 2 nomor telepon aktif yang bisa dikonfirmasi by desk call. Nah, artinya bahwa agent kalian setiap hari melakukan visit ya ke rumah-rumah yang ada di list tersebut ya, dan meminta nomor teleponnya. Dan kelemahan di sini adalah bahwa agent tersebut tidak mempunyai ID card, tidak mempunyai seragam dan segalanya, dan itu adalah kondisi real di lapangan, sehingga banyak konsumen yang terkaget-kaget ya, kenapa ada nama dia di list tersebut. Nah, yang ini yang mengakibatkan sedikit agak ya crash di lapangan gitu. Oke, apabila agent kalian tidak mendapatkan data 40 konsumen ini nomor teleponnya dan 2 nomor telepon aktif dalam 1 hari itu, maka di minggu berikutnya agent kalian akan didiskualifikasi. Artinya agent kalian tidak mencapai 8 orang, dan itu tentunya akan mengakibatkan kalian akan di freeze ya, atau kalian tidak dipekerjakan selama agent kalian tidak mencapai 8 orang. Artinya kalau agent kalian di minggu depan kurang dari 8 orang, maka kalian harus mencari penggantinya. Dan sebelum itu 8 orang, maka kalian akan di freeze atau tidak digaji dalam pencarian tersebut. Ya, itulah dipot. Jadi kalau pencarian kalian selama 2 hari ya, kalian nggak dapat gaji selama 2 hari ya, sampai agent kalian terpenuhi 8 orang. Jadi tugas dari supervisor adalah benar-benar mencari manpower agent sesuai dengan kriteria yang dimaksud gitu ya. Dan ini tidak mudah karena tahu sendirilah, dengan 100.000 per hari ya, itu emang agak susah calon agent untuk bisa menerima walaupun dengan insentif yang besar, misalkan 5 juta. Nah, di meeting setiap hari, kita ngomongin masalah meeting ya. Meeting di setiap hari Senin itu kita wajib datang ke kantor pusat, itu sebagai pengadilan kita. Jadi di sana nanti akan dibacakan semua pencapaian kita. Jadi ada beberapa target sebagai supervisor, itu ada beberapa poin gitu ya. Harus bisa jualan tentunya, karena kan ini
apa namanya, ada targetnya ya, berapa BPKB mobil, berapa BPKB motor, dan sertifikat tentunya. Nah, di setiap meeting itu kita akan dihadapkan ya, jadi satu persatu, one on one gitu. Kita masuk ke dalam suatu ruangan direksi dan owner tentunya ya. Dan di situ kita akan dibuka data kita, berapa manpower agent kita, berapa jualan kita. Jadi di situ kita seperti persidangan, bukan sebagai meeting. Kalau meeting itu kan ada timbal balik gitu ya, apakah ada masalah, apakah ada masalah apa di lapangan, ini nggak ada. Jadi kita hanya mendengar sebagai terdakwa gitu. Nah, di situ adalah saat-saat kritis kita sebagai supervisor, apakah bisa lanjut atau tidak di minggu berikutnya. Karena bagaimanapun apa kata GM dan owner itu adalah kata-kata dewa. Kalau misalkan kalian satu minggu pertama tidak jualan mungkin aman, tapi di minggu kedua tidak aman, itu bisa jadi di minggu ketiga kalian tidak bisa bekerja lagi di sana. Dan itu tidak terpengaruh dengan kontrak kerja yang sudah kalian tanda tanganin. Itu maupun kalian tanda tangan 3 bulan, 6 bulan, tapi kalau apabila GM ataupun owner bilang kamu tidak diperpanjang di minggu ini karena tidak ada jualannya, maka langsung di hari itu juga kamu terakhir sebagai karyawan BPRKS. Emang tantangan untuk kalian yang suka tantangan di leasing, tapi ini menurut saya emang sedikit agak berbeda daripada leasing-leasing lain yang ada di sini. Ya karena bagaimanapun 7 tahun saya di leasing yang lain itu berbeda, mungkin punya cara yang berbeda ya. Nah, seperti itu sob. Jadi siap-siap aja setiap hari Senin kalian akan mengalami persidangan yang sangat mencekam. Apakah karir kalian akan berhenti di situ atau tidak. Tapi jangan khawatir ya, karena ada beberapa supervisor yang bertahan cukup lama, dan ada beberapa supervisor yang hanya bertahan seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu, termasuk saya. Ya. Jadi di situ tidak ada namanya tanya jawab, yang ada hanya menerima adjustment atau menerima apa ya, sebagai terdakwa ya. Kalian harus bisa menjelaskan kenapa belum bisa jualan dan segala macam. Dan ini seharusnya biasa ya, setiap meeting. Ya ini merupakan hal yang biasa, tapi yang tidak terbiasa adalah tidak ada komunikasi 2 arah. Jadi hanya ada komunikasi 1 arah, yaitu GM marketing maupun ownernya terhadap kita. Ya, itu. Lalu agent ini bisa kalian cari gitu ya, dari umur berapa sampai umur, yang penting dia berniat bekerja dan harus mempunyai motor, itu salah satunya. Dan mau menerima 100.000 per hari sebagai imbalan gajinya. Gaji akan dibayarkan setiap minggu, setiap hari Rabu terhadap agent tersebut. Ya, jadi kalau agentnya masuk terus, ya udah dikali aja dengan 100.000 tersebut. Tapi apabila tidak mencapai target 40 nomor kunjungan visit maupun 2 nomor yang aktif dalam sehari, maka bisa juga di minggu berikutnya akan terkat. Nah, mudah-mudahan dengan video ini kalian yang selama ini ingin masuk ke BPRKS dapat mengetahui apa aja tantangan-tantangan yang ada di sana. Nah, di sini saya bukan berarti untuk melemahkan kalian untuk bekerja di sana, tapi ini merupakan suatu tantangan tersendiri buat kalian yang sudah offering maupun ingin masuk ke BPRKS sebagai supervisor marketing. Nah, mungkin seperti itu aja sob. Mungkin saya belum cocok di sana, sehingga saya mengambil keputusan untuk resign. Ya kurang lebih berapa ya, 2 minggu 2 minggu saya kerja di sana. Terima kasih BTW, saya terima kasih buat teman saya yang sudah merekomendasikan saya untuk bisa bekerja di sana. Kalian sangat luar biasa untuk teman-teman yang ada di BPRKS. Ya, mudah-mudahan kalian senantiasa dapat mencapai target tentunya. Nah, mungkin itu aja vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton.